Pernahkah kamu merasa bahwa doa yang kamu panjatkan tak kunjung terkabul? Kamu berdoa siang dan malam, memohon dengan sepenuh hati, tetapi seakan semesta diam tak memberi jawaban. Dalam hati kecilmu muncul tanya, apakah doaku didengar? Apakah semesta benar-benar peduli? Sebenarnya, doa tidak pernah hilang. Setiap kata yang terucap, setiap harapan yang kamu bisikkan dalam diam, selalu naik ke langit dan disimpan dengan rapi. Hanya saja, semesta memiliki cara dan waktu terbaik untuk mewujudkannya. Doa bukan sekadar tentang kapan terjawab, melainkan tentang apakah jiwamu sudah siap menerimanya. Dan ketika waktunya tiba, doa itu tidak langsung turun dalam bentuk nyata. Ia seringkali hadir melalui tanda-tanda halus. Pesan kecil dari semesta yang memberitahu bahwa jawaban sedang bergerak menuju hidupmu. Tanda itu bisa berupa perubahan dalam hatimu, pintu-pintu yang tertutup, pertemuan ajaib, atau bahkan rasa syukur yang tiba-tiba tumbuh tanpa sebab. Namun, tidak semua orang mampu mengenali tanda ini. Hanya jiwa yang peka, yang bersedia mendengar suara halus semesta, yang bisa menyadarinya. Jika kamu termasuk di antara mereka, percayalah, itu adalah bukti bahwa kamu adalah jiwa terpilih, yang doanya sedang dalam perjalanan menuju kenyataan. Lalu, apa saja tanda-tanda bahwa doa-doamu mulai dikabulkan? Mari kita ungkap satu persatu, agar hatimu semakin yakin bahwa semesta benar-benar mendengar. 1. Hati lebih tenang. Sebelum sebuah doa terjawab, seringkali hati kita dipenuhi dengan gelisah. Kita terus bertanya-tanya, kapan doa ini terkabul? Apakah Tuhan mendengar? Apakah aku layak mendapatkannya? Pikiran berputar tanpa henti, hati terasa berat, dan tidur pun tidak nyenyak. Kegelisahan itu muncul karena kita masih belum percaya sepenuhnya bahwa semesta bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Namun, ketika doa mulai bergerak menuju kenyataan, perubahan pertama yang akan terasa bukanlah dari luar, melainkan dari dalam. Hatimu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seakan-akan bebanmu berkurang. Meskipun keadaan belum banyak berubah. Ketenangan ini bukan sekadar rasa pasrah biasa, melainkan tanda bahwa jiwamu sudah selaras dengan energi jawaban doa. Kamu tidak lagi merasa terburu-buru atau cemas. Kamu mulai percaya bahwa apa yang kamu minta sedang dipersiapkan dan akan datang pada waktunya. Ada keyakinan lembut yang berbisik di hatimu. Aku tidak perlu takut lagi. Semua sudah diatur dengan indah. Saat hati tenang, pikiranmu juga menjadi lebih jernih. Kamu bisa melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Masalah yang dulu tampak rumit kini terasa lebih sederhana untuk dijalani. Kamu tidak lagi merasa sendirian, karena ada perasaan kuat bahwa semesta benar-benar mendukung langkahmu. Inilah mengapa hati yang tenang adalah tanda awal doa terkabul. Energi damai dalam dirimu adalah magnet yang menarik jawaban semakin dekat. Semesta tidak bisa bekerja pada hati yang dipenuhi ketakutan, keraguan, atau keputusasaan. Tetapi ketika batinmu penuh dengan ketenangan, itulah frekuensi yang membuka pintu jawaban. Bayangkan seperti seseorang yang menunggu tamu istimewa. Jika ia cemas, gelisah, dan panik, ia akan lelah sendiri. Tetapi jika ia yakin tamu itu pasti datang, ia akan duduk dengan tenang, mempersiapkan diri dengan damai, dan menanti dengan penuh kepercayaan. Begitu juga dengan doa, ketika kamu benar-benar yakin, kamu tidak lagi resah. Kamu hanya tenang, sambil tahu bahwa saatnya akan tiba. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasakan ketenangan luar biasa tanpa alasan yang jelas, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa doa-doamu sedang bergerak mendekati kenyataan. Hati yang damai adalah bisikan halus dari semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar.
2. Pintu yang salah tertutup. Seringkali kita mengira bahwa setiap kesempatan yang datang harus kita ambil. Kita berlari mengejar sesuatu yang tampaknya baik, meski hati kecil kita merasakan ada yang tidak selaras. Kita memohon agar jalan itu terbuka, padahal sebenarnya jalan tersebut bisa membawa luka. Ketika doa-doamu mulai bekerja, tanda yang sering muncul adalah pintu yang salah justru tertutup rapat. Peluang yang sebelumnya terlihat menjanjikan tiba-tiba hilang. Orang yang kamu andalkan pergi. Rencana yang sudah kamu susun matang-matang tiba-tiba gagal. Saat itu terjadi, biasanya muncul rasa kecewa, marah, bahkan patah semangat. Kita bertanya-tanya, mengapa semesta menutup jalanku? Bukankah aku sudah berusaha keras? Namun sesungguhnya, inilah salah satu bentuk jawaban doa. Semesta lebih tahu apa yang baik untukmu. Ia menyingkirkan sesuatu yang hanya akan melukai, meski dari matamu terlihat indah. Bayangkan jika semua pintu yang kamu inginkan terbuka, bisa jadi kamu masuk ke ruangan yang penuh jebakan. Menutup pintu adalah cara semesta melindungimu dari jalan yang salah. Tidak jarang, setelah sebuah pintu tertutup, kamu justru diarahkan ke pintu lain yang jauh lebih baik. Sesuatu yang awalnya terasa menyakitkan, kelak akan kamu syukuri. Kamu akan berkata dalam hati, syukurlah jalan itu tertutup. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan sampai ke tempat yang lebih indah ini. Pintu yang salah tertutup adalah tanda bahwa doa-doamu sedang menggerakkan takdir. Semesta tidak ingin kamu menghabiskan energi di jalan yang salah. Ia menuntunmu keluar dari lingkaran yang tidak sesuai dengan tujuan jiwamu. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasa sering kehilangan kesempatan, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi itu bukan kehilangan, melainkan perlindungan. Jangan menangisi pintu yang tertutup, karena ada pintu lain yang sedang dipersiapkan terbuka untukmu. Pintu yang akan membawamu lebih dekat dengan jawaban doa-doamu. 3. Datangnya pertemuan ajaib. Salah satu cara semesta menjawab doa-doamu adalah melalui pertemuan yang tidak terduga. Tiba-tiba, kamu dipertemukan dengan orang, informasi, atau situasi yang membawa jalan baru. Semua terjadi tanpa rencana, tanpa dugaan, dan tanpa bisa kamu atur sendiri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hanya lewat sebentar dalam hidupmu, tetapi ucapannya mengubah caramu memandang segalanya? Atau tiba-tiba ada sahabat lama menghubungimu dengan membawa kabar atau peluang yang selama ini kamu cari? Pertemuan semacam ini bukanlah kebetulan. Ia adalah jawaban doa yang dikirimkan melalui tangan manusia dan peristiwa. Semesta sering menggunakan orang lain sebagai perantara. Doamu mungkin tidak turun langsung dari langit dalam bentuk nyata, tetapi ia hadir dalam wujud pertemuan. Tiba-tiba kamu menemukan guru yang memberi arah. Kamu menjumpai mitra yang membuka peluang. Atau kamu membaca sebuah kalimat, mendengar sebuah nasihat yang terasa seperti pesan khusus untukmu. Pertemuan ajaib ini biasanya datang di waktu yang tepat, saat kamu benar-benar membutuhkannya, atau ketika kamu hampir menyerah. Ia hadir seperti cahaya kecil yang menuntunmu dalam gelap. Kadang pertemuan itu singkat, kadang panjang, tetapi selalu memberi tanda bahwa semesta sedang bekerja. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan. Setiap orang yang hadir membawa pesan. Setiap informasi yang muncul di hadapanmu adalah petunjuk. Ketika kamu sudah siap menerima jawaban doa, semesta akan mempertemukanmu dengan hal-hal yang selaras dengan permintaanmu. Maka, jangan anggap remeh pertemuan kecil. Jangan abaikan firasat ketika bertemu seseorang. Bisa jadi, melalui pertemuan yang tampak sederhana itu, doa-doamu sedang bergerak nyata. 4. Muncul rasa syukur yang mendalam. Tanda lain bahwa doamu mulai dikabulkan adalah hadirnya rasa syukur yang mengalir begitu saja dari dalam dirimu. Jika sebelumnya kamu sering merasa kurang, sering membandingkan diri dengan orang lain,
atau merasa hidup tidak adil, kini perlahan perasaan itu memudar. Sebagai gantinya, hatimu mulai lebih mudah berucap, "Alhamdulillah, terima kasih, aku cukup dengan apa yang ada." Rasa syukur ini sering datang tanpa alasan besar. Kadang, hanya dengan melihat hal-hal sederhana, matahari pagi, udara segar, makanan yang tersaji, atau tawa orang terdekat, hatimu tiba-tiba hangat. Kamu merasa diberkati meski belum memiliki semua yang kamu inginkan. Dan justru di saat itu, pintu doa terbuka lebih lebar. Mengapa demikian? Karena syukur adalah energi yang mempercepat jawaban doa. Saat kamu bersyukur, kamu mengirimkan sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Semesta tidak akan menambah rezeki pada hati yang selalu mengeluh, tetapi ia akan melimpahkan berkah pada hati yang tahu berterima kasih. Bayangkan seperti seorang anak yang diberi hadiah kecil oleh orang tuanya. Jika anak itu mengeluh karena hadiahnya kecil, orang tua pun segan memberi lebih. Namun jika anak itu tersenyum, bahagia, dan berkata, "Terima kasih," maka orang tua akan dengan senang hati memberi hadiah yang lebih besar. Begitu juga dengan semesta. Rasa syukur yang mendalam juga membuat hidup terasa lebih ringan. Masalah yang dulu membuatmu stres, kini tampak lebih mudah ditanggung. Kamu tidak lagi menunggu hal besar untuk bahagia, karena kebahagiaanmu lahir dari kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah karunia. Dan saat hatimu penuh dengan syukur, doa-doamu tidak lagi terdengar seperti permintaan yang penuh keluh kesah, melainkan seperti percakapan indah dengan Sang Pencipta. Energi ini yang membuat semesta semakin cepat mengabulkan apa yang kamu minta. Jadi, bila akhir-akhir ini kamu merasa lebih sering tersenyum, lebih sering berterima kasih, dan lebih mudah menghargai hal-hal kecil, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda kuat bahwa jawaban doa sudah sangat dekat. 5. Hidup terasa lebih ringan. Ada masa ketika hidup terasa begitu berat. Setiap langkah seperti melawan arus. Setiap hari dipenuhi rasa lelah. Dan setiap masalah seakan datang bersamaan. Hati penuh beban, pikiran kacau, tubuh pun terasa letih meski tanpa banyak aktivitas. Itu adalah masa ketika doa-doamu masih dalam perjalanan. Namun, ketika semesta mulai mengabulkan doamu, salah satu tanda yang paling jelas adalah hidup terasa lebih ringan. Beban yang dulu menekan, tiba-tiba seakan berkurang. Masalah yang dulu tampak rumit, kini terasa lebih mudah diselesaikan. Bahkan tanpa sadar, kamu mulai menghadapi tantangan dengan senyum dan ketenangan, bukan lagi dengan tangisan dan keluh kesah. Ini terjadi bukan karena masalahmu hilang sepenuhnya, tetapi karena semesta sedang mengangkat beban yang bukan milikmu. Ia menyingkirkan energi negatif yang selama ini mengikatmu, lalu menggantinya dengan jalan yang lebih mudah untuk dilalui. Kamu seperti diberi kekuatan baru, sehingga sesuatu yang dulu membuatmu ingin menyerah kini bisa kamu hadapi dengan tenang. Rasa ringan ini juga lahir dari keyakinan baru di dalam hatimu. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Ada perasaan halus yang berbisik, "Aku dijaga, aku dituntun, aku tidak perlu khawatir." Dan itu benar adanya, karena semesta memang sedang mengatur langkahmu agar lebih dekat pada jawaban doa. Bayangkan ketika kamu berjalan sambil memikul karung berat di pundakmu. Tiba-tiba ada seseorang datang membantu mengangkatnya. Langkahmu otomatis lebih ringan, napasmu lebih lega, perjalananmu terasa lebih mudah. Begitulah semesta bekerja. Ia tidak selalu menghapus masalah, tetapi membuatmu lebih kuat dan memberi jalan keluar yang sebelumnya tak terlihat. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hatimu lebih lapang, masalah lebih mudah kamu atasi, dan hidup tidak lagi seberat dulu, percayalah, itu adalah tanda bahwa doamu sedang terjawab. Semesta sedang menunjukkan padamu bahwa perjalananmu akan semakin terang,
karena jawaban yang kamu nantikan sudah semakin dekat. 6. Intuisi semakin tajam. Ketika doamu mulai dikabulkan, kamu akan menyadari adanya perubahan dalam cara batinmu berbicara. Suara hati yang dulu samar, kini terdengar lebih jelas. Firasat yang dulu sering kamu abaikan, kini terbukti benar. Inilah yang disebut dengan intuisi yang semakin tajam. Intuisi adalah bahasa halus semesta. Ia bukan sekadar perasaan biasa, melainkan bisikan lembut dari energi yang terhubung dengan dirimu. Semesta selalu memberi tanda, namun seringkali kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia hingga tidak mendengarnya. Saat doa-doamu mulai terkabul, frekuensi batinmu meningkat, dan inilah yang membuatmu lebih mudah menangkap pesan-pesan itu. Kamu mungkin mulai merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, tiba-tiba kamu enggan pergi ke suatu tempat, lalu ternyata di sana terjadi hal yang tidak menyenangkan. Atau kamu merasa yakin untuk mengambil sebuah langkah, dan ternyata pilihan itu membuka jalan yang baik bagimu. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa hatimu sudah selaras dengan jawaban doa. Intuisi juga membuatmu lebih mudah membedakan mana yang baik untukmu dan mana yang sebaiknya dihindari. Kamu tidak lagi bingung dalam mengambil keputusan karena ada kekuatan tak terlihat yang menuntunmu. Kamu seolah memiliki kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang benar. Ini adalah salah satu tanda terindah ketika doa mulai dijawab. Kamu menjadi lebih peka terhadap pesan semesta. Saat batinmu berbicara, dengarkanlah. Jangan abaikan isyarat kecil, karena seringkali itulah jalan yang membawamu pada apa yang kamu minta. Bayangkan seperti radio yang mencari frekuensi. Sebelum doa dikabulkan, frekuensinya masih penuh gangguan, banyak suara bising yang membuatmu ragu. Namun ketika doa mulai dekat dengan kenyataan, frekuensi itu menjadi jernih. Suara hati terdengar lebih jelas, seakan berkata, "Ini jalannya. Ikuti aku." Jadi, bila akhir-akhir ini kamu merasakan bahwa intuisi semakin tajam, percayalah itu adalah pertanda bahwa semesta sedang menuntunmu. Jangan takut mengikuti bisikan lembut itu, karena di sanalah doa-doamu sedang diarahkan untuk menjadi nyata. 7. Tanda-tanda simbolis bermunculan. Semesta memiliki cara unik untuk berbicara denganmu. Ia tidak selalu menggunakan kata-kata yang jelas, tetapi seringkali melalui simbol-simbol yang muncul berulang kali di sekitarmu. Saat doa-doamu mulai dikabulkan, tanda-tanda simbolis ini akan semakin sering hadir, sebagai petunjuk bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Mungkin kamu sering melihat angka yang sama berulang kali, seperti jam menunjukkan pukul 11.11, pukul 22.22, atau angka lain yang terasa punya arti khusus. Bisa juga kamu mendengar kalimat yang sama dari orang berbeda dalam waktu berdekatan. Atau kamu bermimpi tentang sesuatu yang terasa begitu nyata, seolah membawa pesan khusus. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta berkomunikasi, memberi kode halus bahwa apa yang kamu doakan sedang bergerak menuju kenyataan. Hanya mereka yang peka dan berhati terbuka yang bisa menangkap makna ini. Kadang, tanda simbolis muncul dalam bentuk sederhana. Seekor kupu-kupu yang hinggap saat kamu sedang berdoa, burung yang terbang melintas ketika kamu merasa bingung, atau bahkan sebuah lagu yang tiba-tiba diputar di tempat umum dengan lirik yang terasa seperti jawaban dari hatimu. Semua itu adalah pesan bahwa semesta mendengar dan sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Jangan anggap enteng tanda kecil ini. Semakin kamu menyadari dan mensyukurinya, semakin banyak semesta mengirimkan petunjuk. Ingatlah, doa bukan hanya dijawab melalui kejadian besar, tetapi juga melalui sinyal-sinyal halus yang menunjukkan bahwa jawaban sedang mendekat. Bayangkan seperti seseorang yang menyalakan lampu kecil di jalan gelap. Lampu itu tidak langsung menunjukkan seluruh jalan,
tetapi cukup untuk membuatmu yakin bahwa kamu tidak sendirian. Begitulah tanda simbolis dari semesta. Mereka hadir untuk menenangkan hatimu, agar kamu percaya bahwa kamu sedang diarahkan menuju jawaban yang kamu nantikan. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu sering melihat pola berulang, mendengar pesan yang sama dari berbagai arah, atau merasakan tanda-tanda kecil yang terus muncul, jangan abaikan. Itu adalah bahasa semesta, sebuah pengingat bahwa doamu sedang bergerak nyata. 8. Rezeki mengalir dari arah tak terduga. Salah satu tanda yang paling indah ketika doa-doamu mulai dikabulkan adalah munculnya rezeki dari arah yang tidak pernah kamu duga. Rezeki ini tidak selalu berbentuk uang, tetapi bisa berupa pertolongan, peluang, kesehatan, hubungan baik, bahkan keberuntungan kecil yang datang di saat paling tepat. Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana kamu merasa kehabisan jalan? Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menolongmu tanpa diminta? Atau ketika kamu sedang membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada jalan keluar yang muncul begitu saja? Itulah cara semesta bekerja, mengirimkan jawaban melalui jalur yang seringkali tidak masuk akal bagi logika manusia. Rezeki yang datang dari arah tak terduga adalah tanda bahwa doamu sedang dilayani. Semesta ingin menunjukkan bahwa kamu tidak perlu memikirkan bagaimana jawaban itu datang. Tugasmu hanyalah berdoa, berusaha, dan percaya. Semesta punya ribuan cara untuk mengirimkan jawaban, bahkan dari arah yang sama sekali tidak pernah terpikirkan olehmu. Kadang rezeki itu datang dalam bentuk seseorang yang hadir membawa kebaikan. Kadang ia hadir melalui peluang kecil yang ternyata berkembang menjadi sesuatu yang besar. Bahkan, bisa jadi doa yang kamu panjatkan bertahun-tahun lalu akhirnya diwujudkan melalui peristiwa sederhana yang tanpa kebetulan, padahal sejatinya adalah takdir yang sudah diatur. Yang membuat rezeki dari arah tak terduga begitu indah adalah timingnya. Ia datang tepat saat kamu benar-benar membutuhkannya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tetapi di waktu yang paling pas. Seolah semesta berkata, "Aku mendengar doamu. Aku tahu kapan waktu terbaik untuk memberikannya padamu." Rezeki seperti ini juga mengajarkan kita untuk lebih banyak bersyukur. Semakin kita menyadari betapa luar biasanya pertolongan kecil yang datang, semakin banyak pula aliran rezeki berikutnya yang akan menghampiri. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasakan keajaiban kecil, uang yang datang tiba-tiba, bantuan yang muncul tanpa diduga, atau peluang yang hadir begitu saja, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa-doamu, pertanda bahwa semesta sedang mengalirkan berkah tanpa batas kepadamu. 9. Doa orang lain terkabul lewat dirimu. Salah satu tanda paling halus namun sangat dalam ketika doamu mulai dikabulkan adalah saat semesta menjadikanmu jalan bagi terkabulnya doa orang lain. Ya, sebelum jawabanmu datang, semesta seringkali menguji. Apakah kamu pantas menerima berkah dengan menjadikanmu perantara bagi orang lain? Mungkin tanpa sadar, kehadiranmu telah menjadi jawaban untuk seseorang. Bisa jadi, seseorang sedang berdoa memohon pertolongan, lalu kamu hadir dan memberikan bantuan tepat pada waktunya. Atau ada orang yang meminta kekuatan, lalu semesta mengirimkanmu untuk menguatkannya dengan kata-kata dan dukunganmu. Bahkan, bisa jadi doa kecil orang lain tentang rezeki, kesehatan, atau keajaiban terwujud melalui perantara tanganmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi doamu sudah murni, hatimu sudah bersih, dan semesta mempercayakanmu untuk menjadi saluran kebaikan. Dan percayalah, setiap doa orang lain yang terkabul lewat dirimu akan kembali menjadi keberkahan berlipat ganda untuk hidupmu. Bayangkan, ketika seseorang berdoa penuh harap lalu Tuhan mengirimkanmu sebagai jawabannya. Betapa mulia peran itu. Saat itulah semesta sedang menguji hatimu.
Apakah kamu mampu memberi sebelum menerima? Apakah kamu bisa menjadi saluran cahaya sebelum mendapatkan terang untuk dirimu sendiri? Doa orang lain yang terkabul lewat dirimu adalah isyarat bahwa jawaban untukmu sedang semakin dekat. Karena hukum energi selalu bekerja. Apa yang kamu berikan akan kembali kepadamu dengan kekuatan yang lebih besar. Maka jangan heran jika setelah menjadi jawaban bagi orang lain, hidupmu perlahan terasa dipenuhi berkah, jalanmu semakin dimudahkan, dan doamu sendiri lebih cepat terwujud. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu sering diminta membantu orang lain, atau merasa kehadiranmu membawa kelegaan bagi mereka, syukurilah. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa doamu sedang bergerak nyata. Semesta sedang menunjukkan kamu sudah layak menerima, karena kamu mampu memberi. Doa adalah jembatan antara hatimu dan semesta. Setiap harapan yang kamu bisikkan tidak pernah sia-sia. Meski kadang jawabannya datang tidak sesuai dengan cara atau waktu yang kamu inginkan. Semesta selalu tahu apa yang terbaik, dan ia bekerja diam-diam, menyiapkan jalannya dengan penuh keindahan. Kesembilan tanda ini hanyalah sebagian kecil dari cara semesta menunjukkan bahwa doamu sedang bergerak nyata. Hati yang lebih tenang, pintu yang salah tertutup, pertemuan ajaib, rasa syukur yang mendalam, hidup yang terasa lebih ringan, intuisi yang semakin tajam, tanda-tanda simbolis, rezeki tak terduga, hingga doa orang lain yang terkabul lewat dirimu. Semua adalah kode lembut dari semesta bahwa doa-doamu tidak pernah diabaikan. Maka, ketika kamu mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan lagi ragu. Percayalah bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Teruslah berdoa, berusaha, dan menjaga syukur dalam hatimu. Karena semakin kamu yakin, semakin cepat semesta mengirimkan jawaban terbaik. Ingatlah, doa tidak pernah terlambat. Ia selalu datang di saat yang paling tepat, saat jiwamu benar-benar siap menerimanya. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa tinggalkan jejak baikmu di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tanda jati diri yang kita bahas hari ini? Tekan tombol like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna lainnya. Karena setiap pekan, kita akan terus berbagi cahaya, motivasi, dan energi positif untuk menemanimu di perjalanan hidup ini. Teruslah bersinar, teruslah percaya, karena kamu adalah jiwa terpilih.